SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari satu adab Islami yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Demikian juga kita dapati dari bagaimana salafun salih ridwanullah alaihim ajmain mempraktekannya, yaitu bagaimana adab dalam bermuamalah dengan seorang guru, yakni seorang guru yang telah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Di dalam agama kita, seorang alim, seorang yang mengajarkan ilmu agama ini memiliki kedudukan yang perlu untuk dimuliakan dan diperhatikan oleh kaum muslimin. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau menyebutkan, wallahu taala yarfa'u ahlal ilm wal iman darajat bihasabi ma khassahum bihi minal ilmi wal iman. Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat sesuai dengan apa yang dia miliki berupa ilmu dan keimanan. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa ahlul ilm, orang yang berilmu, memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Oleh karena itulah di antara adab yang diajarkan oleh para ulama adalah kita memuliakan ahlul ilm. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala dalam risalah beliau yang berjudul Ta'dhimul Ilm. Beliau mengatakan, inna fadlal ulama azim wa mansabuhum wa mansibuhum mansibun jalil. Sesungguhnya para ulama memiliki keutamaan yang sangat besar. Demikian juga kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia. Li'annahum aba'ur ruh, karena sesungguhnya para ulama, orang-orang yang mengajarkan agama kepada kita, mereka adalah bapak bagi ruh-ruh kita, bapak bagi jiwa-jiwa kita. Fasyaikhu abun lirruh kama annal walida abun lil jasad. Maka guru-guru kita, orang-orang yang telah membimbing kita, yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hakikatnya mereka adalah bapak bagi ruh kita, sebagaimana ayah kita adalah bapak bagi jasad kita. Lalu beliau memberikan sebuah faedah bahwa dalam sebuah qiraah yang diriwayatkan dari Ubay, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu harus lebih diutamakan
bagi kaum beriman daripada diri mereka sendiri. Kemudian Ubay bin Ka'ab dalam qiraahnya, ya, beliau membaca dengan tambahan wa huwa abun lahum, dan Nabi itu adalah bapak bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapak bagi orang-orang yang beriman. Wal ubuwatul madhkura fi hadhil qiraah, fi hadhihi al-qiraah laysat ubuwatan nasab ijma'an. Maka posisi Nabi sebagai bapak dalam ayat ini, dalam qiraahnya Ubay bin Ka'ab, itu bukanlah, ya, bapak dari sisi nasab. Ini dengan ijma' para ulama. Para ulama sepakat bahwa Nabi bukan bapak kita secara nasab, kecuali yang memang ahlul bait, yang masih keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Wa innama hiyal ubuwah ad-diniyah ar-ruhiyah. Maka posisi bapak di sini adalah bapak dalam permasalahan keagamaan dan kejiwaan. Beliau adalah yang mendidik jiwa-jiwa para sahabat. Jadi beliau adalah bapak yang mendidik, ya, dan mentarbiyah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Qala, kemudian kata beliau, fal i'tirafu bi fadlil muallimin haqqun wajibun. Oleh karena itu, ya, mengetahui keutamaan orang yang mengajarkan ilmu agama ini merupakan sebuah kewajiban. Kita harus mengakui bahwa orang yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, ya, dia memiliki kedudukan dan kemuliaan yang harus kita perhatikan. Tidak boleh bagi seseorang untuk, ya, mengabaikan kedudukan orang-orang yang telah mengajarkan kepada dia Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan barakallahu fikum, sebagian para ulama mengatakan orang-orang yang tidak memuliakan guru-guru mereka, maka pada hakikatnya dia tidaklah berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita ulangi, orang-orang yang tidak memuliakan guru-guru yang telah mengajarkan kepada dia ilmu din, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama ini, sehingga dia paham yang mana yang hak, yang batil, tapi kemudian dia tidak menghormati guru yang telah mengajarkannya tadi, maka sesungguhnya dia tidaklah berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bukan sunnahnya Nabi. Melecehkan guru, melupakan jasa-jasa seorang guru kepada kita, tidak memuliakan guru kita, ini semua bukan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, pengikut sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya dia memuliakan guru-guru yang telah mengajarkan ilmu agama kepadanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan seorang pemuda yang menjadi murid beliau. Ya, dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-66 Allah berfirman, Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ya, atau bagaimana Nabi Musa alaihissalam berinteraksi dengan Nabi Khidir, ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam menginginkan untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam, beliau mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah engkau dapatkan? Maka ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, wa fihi minal fikhi wat tadallul. Di dalam ayat ini terdapat fikih dan bagaimana seseorang merendahkan dirinya. Wat tawadu' lil alim, dan bersikap tawadu, merendahkan diri di hadapan seorang yang berilmu. Wa baina yadayh, dan bersikap, ya, tidak sombong, tidak meninggi di hadapan sang guru. Lihat bagaimana Nabi Musa ketika dia membutuhkan ilmu yang ada pada Nabi Khidir alaihissalam, beliau meminta dengan penuh kesopanan, ya, meminta dengan penuh perendahan diri.
Wasti'dzanuhu fi su'alihi, dan juga meminta izin ketika ingin bertanya kepada sang guru. Wa man lam yaf'al hakadza falaisa ala sunnatil anbiya. Maka orang yang tidak melakukan hal ini terhadap gurunya, dia tidak merendah kepada sang guru, tidak menghormati sang guru, tidak meminta izin kepada sang guru ketika dia memiliki hajah, ingin bertanya kepada sang guru, maka sesungguhnya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa man lam yaf'al hakadza falaisa ala sunnatil anbiya. Yang tidak melakukan hal ini, maka dia tidaklah berada di atas sunnah para nabi. Wal mubalaghati fi ihtiramihi wa idhamihi. Demikian juga dia tidaklah disebut berusaha untuk menghormati dan mengagungkan ya mereka, wala ala hadihim, dan juga mereka tidaklah berjalan di atas petunjuknya para nabi. Ya, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalil kenapa kok orang yang tidak menghormati seorang guru yang mengajarkan ilmu agama kepada dirinya, maka dia tidak berada di atas sunnah Nabi SAW. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Albani rahimahullah dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana. Tidaklah termasuk dari umatku orang-orang yang tidak memuliakan, ya, orang yang tidak memuliakan orang-orang yang sudah berusia lanjut, orang-orang yang lebih tua darinya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ikramul kibar, memuliakan orang-orang yang sudah lanjut usia, ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ucapan kita kepada orang yang lebih tua ini hendaknya dibedakan dengan ucapan kepada orang-orang yang sebaya. Ya, perlakuan kita kepada orang-orang yang telah lanjut usia berbeda dengan perlakuan kita kepada orang-orang yang lebih muda. Hendaknya orang-orang yang lebih tua, yang lanjut usianya, ini kita hormati. Ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa yarham saghirana, dan bukanlah termasuk dari umatku orang yang tidak mengasihi ya orang-orang yang lebih muda. Ya, orang-orang yang lebih muda hendaknya dia kasihi. Yang lebih tua dia hormati dan dia muliakan, yang lebih muda hendaknya dia kasihi. Makanya kita kalau melihat ada adik-adik kita atau anak-anak kita melakukan suatu hal yang tidak pantas, itu kita luruskan dengan cara yang baik, dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Itulah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian orang ketika melihat ya anak-anak misalnya atau sebagian remaja melakukan suatu hal yang tidak pantas di masjid, ya mereka menghardiknya dengan demikian keras. Ini terkadang membuat anak-anak tersebut jauh dari masjid Allah, membuat anak-anak itu jadi antipati dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita yang lebih tua ya melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelaskan kepada mereka dengan penuh kelemah lembutan, nasihati mereka dengan penuh kelemah lembutan, maka ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Qala wa ya'rif li alimina haqqahu, dan bukanlah termasuk umatku orang-orang yang tidak mengetahui hak orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada dia. Ini punya hak. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini menunjukkan bahwa orang yang tidak memuliakan ahlul ilm, tidak memuliakan guru yang telah mengajarkan kebaikan kepada dirinya, dia tidaklah berjalan di atas sunnahnya para nabi. Ingat, orang-orang yang tidak memuliakan para guru, orang-orang yang telah mengajarkan kebaikan kepada dirinya, maka dia tidaklah berjalan di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking para salaf dahulu bagaimana praktek mereka menghormati guru-guru mereka, bahkan di antara mereka menganggap ketika mereka berhadapan dengan guru-guru mereka itu seperti seorang budak yang berhadapan dengan majikannya.
Sehingga apa yang diperintahkan oleh sang majikan, budak itu menuruti. Demikian juga ketika sang majikan berada di hadapannya, budak itu demikian memuliakan dan menghormati tuannya. Maka seperti itulah para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain bersikap di hadapan guru-guru mereka. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah athar ucapan Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya, Abul Bustam rahimahullahu taala, beliau mengatakan kullu man sami'tu minhu haditsan fa ana lahu abdun. Setiap guru yang aku mendengar hadis darinya, setiap guru yang aku mendengar hadis darinya, maka seakan-akan aku adalah budak di hadapannya. Aku adalah seorang hamba di hadapannya. Jadi begitu memuliakan sang guru, begitu menghormati sang guru, kemudian mematuhi apa yang diperintahkan oleh gurunya, seakan-akan dia adalah seorang budak di hadapan gurunya. Dan apa yang diucapkan oleh Syu'bah ini ternyata diambil dari ayat Al-Quran, ya, ketika Nabi Musa mengatakan kepada Yusha bin Nun, ya, beliau menyebutkan wa idz Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idz qala Musa li fatah. Dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada budaknya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam Ta'zimul Ilm, wastanbata hadzal makna minal Quran Muhammad ibnu Ali al-Adufi. Ucapan Syu'bah yang mengatakan, ya, bagaimana beliau bersikap di hadapan guru seakan-akan seperti seorang budak di hadapan majikannya, ini juga yang menjadi pendapatnya Muhammad bin Ali al-Adufi. Ya, Muhammad bin Ali, beliau adalah al-Imam Abu Bakar, ya, Muhammad bin Ali, ya, al-Adufi al-Idrisi, seorang ulama tafsir dari Mesir yang wafat di tahun 388 Hijriyah. Al-Imam al-Adufi atau al-Udufi, ya, beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa idz qala Musa li fatah, dan ketika Musa mengatakan kepada budaknya, ya, idza ta'allama al-insan minal alim fastafada minhul fawaid fahuwa lahu abdun. Apabila seseorang mempelajari ilmu dari seorang alim, kemudian dia mengambil banyak sekali faedah dari gurunya, maka seakan-akan dia menjadi budak bagi guru tersebut. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa idz qala Musa li fatah, dan ingatlah ketika Musa mengatakan kepada budaknya. Siapa budak yang dimaksud? Kata beliau, wahwa Yusha bin Nun. Budak yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Yusha bin Nun. Ini adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa fakta yang ada di balik sosok Yusha bin Nun? Walam yakun mamlukan lahu. Pada hakikatnya Yusha bin Nun ini bukanlah budak yang dimiliki oleh Nabi Musa. Bukan budak. Tapi kenapa dikatakan sebagai budak di sini? Wa innama kana mutalammizan atau mutalmizan lahu, muttabi'an lahu, faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Ya, Yusha bin Nun ini adalah muridnya Nabi Musa. Orang yang selalu mengikuti Nabi Musa untuk mengambil Nabi Musa alaihissalam. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia seakan-akan budak di hadapan gurunya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Lagi-lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa sikap kita kepada seorang guru hendaknya, ya, memuliakan mereka. Banyak di antara kita, ya, karena mungkin menjauhi sifat gulu kepada seorang ustadz, ya, menjauhi sifat berlebihan kepada seorang alim, tapi kemudian kita terjatuh pada taksir, mengurangi hak mereka, sehingga kadang-kadang tidak ada lagi hormat kepada sang guru, melakukan hal-hal yang tidak semestinya di hadapan dan di belakang
sang guru. Dan sikap kita harusnya ada di pertengahan. Kita tidak hulu bersikap berlebihan kepada guru-guru kita, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sampai sujud kepada gurunya, mencari barokah dari gurunya, ya, bersikap berlebihan kepada sang guru. Kemudian seakan-akan yang benar itu adalah apa yang diucapkan oleh gurunya, gurunya tidak pernah salah. Maka bukan ini yang kita inginkan, ya. Tapi kita juga tidak ingin ketika seseorang itu dia mengambil faedah dari seorang guru, kemudian dia tidak, ya, menghormati sang guru, tidak memuliakan sang guru. Maka sikap kita ada di pertengahan, sebagaimana yang dicontohkan oleh para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Bagaimana mereka memuliakan guru-guru mereka, itu pula yang kita lakukan kepada guru-guru kita. Dan memuliakan guru, ini para ulama sepakat tentang kewajibannya. Wajib bagi kita untuk memuliakan guru-guru kita, dan ini merupakan kesepakatan yang dinukilkan dari para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam Al-Adab Asy-Syar'iyyah jilid yang pertama halaman 440, beliau mengatakan wa yanbaghi ihtiramul muallim wat tawadu'u lahu. Maka sudah sepantasnya seseorang untuk menghormati orang yang mengajarkan ilmu kepadanya dan merendahkan diri di hadapan gurunya. Wa kalamul ulama fi dzalika ma'ruf. Dan ucapan para ulama, ya, tentang hal ini telah diketahui bersama. Jadi ini satu hal yang lumrah di kalangan para ulama, semua orang sudah tahu bahwa guru itu wajib untuk dimuliakan. Wajib bagi seorang murid untuk bersikap merendah di hadapan gurunya. Kemudian beliau mengatakan, ya, bahwa Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan dalam Al-Ijma', ittafaqu ala ijabi, ya, tawqiri ahli al-Quran wal Islam wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika al-khalifah wal fadil wal alim. Para ulama bersepakat tentang wajibnya memuliakan ahlul Quran. Demikian juga memuliakan ahlul Islam, memuliakan Nabi alaihi salatu wasalam, demikian juga khalifah dan orang-orang yang memiliki keutamaan serta orang-orang yang berilmu. Wa dzakara ba'du Syafi'iyah, ya, anna haqqahu akadu min haqqil walid. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, ini beliau sekedar menukilkan, ya, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan anna haqqahu akadu min haqqil walid. Bahkan terkadang hak seorang pengajar, hak seorang guru ini lebih ditekankan daripada hak seorang ayah. Li'annahu sababun litahsilil hayatil abadiyah wal walidu sababun lihusulil hayatil faniyah. Karena sesungguhnya seorang guru merupakan sebab kita mendapatkan kehidupan yang abadi. Artinya baiknya kehidupan kita yang kekal itu disebabkan, ya, oleh keberadaan seorang guru yang telah mengajarkan kepada kita tentang agama kita. Kita tahu yang mana yang halal, yang haram, guru kita yang ajarkan. Kita tahu tentang apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, dan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, itu guru kita yang menyebutkan. Semua perkara yang mengantarkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka dan adab Allah, itu guru kita yang menyampaikan. Maka seorang ustadz, seorang gurulah yang telah memberikan kehidupan abadiyah sesungguhnya pada muridnya. Dia bisa selamat di kehidupan, ya, setelah kematiannya, ya, ini tidak bisa lepas dari peran sang guru. Adapun ayahnya memang memberikan nafkah, tapi itu semua terbatas pada kehidupan yang faniyah, kehidupan yang fana, yang hanya mengantarkan dia sampai kepada kematiannya. Ini menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Wa ala hadza tajibu ta'atuhu wa tahrumu mukhalafatuhu. Oleh karena itu, karena demikian besarnya hak seorang guru, kata beliau,
wajib untuk mentaati seorang guru dan haram hukumnya untuk menyelisihi beliau, menyelisihi guru. Tentunya dalam koridor syariat ya. Karena ya kepada siapapun tidak boleh kita taat kalau dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini sudah jelas. Maksudnya ketika suatu perkara itu tidak menyelisih syariat, hendaknya seorang murid mematuhi gurunya. Kemudian dilanjutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam Ta'dhimul Ilm. Wal basiru bil ahwalis salafiyah yaqifu ala hamidi ahwalihim fi tawqiri ulamaihim. Maka seorang yang memiliki wawasan dan pengetahuan tentang keadaan salafuna salih ridwanullah alaihim ajmain, maka dia akan mendapatkan keadaan yang sangat terpuji dari mereka dalam pemuliaan mereka kepada ulama-ulama mereka. Qala wa qad kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasu ilaihi ka'annama ala ru'usihim at-tayr la yataharrakun. Dan dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menuntut ilmu di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, ketika mereka hadir di majlisnya Nabi alaihi salatu wasallam, mereka duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. La yataharrakun. Mereka tidak bergerak sama sekali. Saking khusyuknya mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan pemuliaan mereka kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang mengajarkan ilmu kepada mereka. Fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak kemudian bergerak-gerak. Apa makna seakan-akan di kepala mereka burung? Kalau burung itu ya dia hinggap di suatu tempat, kemudian tempatnya itu bergerak-gerak, dia akan terbang. Tapi ini para sahabat tidak bergerak, saking memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan ilmu dari beliau. Ya, sehingga kalau ada burung yang hinggap di kepala para sahabat, niscaya mereka tidak akan terbang. Karena saking ajaknya para sahabat di majelisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala Muhammad bin Sirin, dan dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, ra'aitu Abdurrahman ibn Abi Layla wa ashabuhu yu'azzimunahu wa yusawwidunahu wa yusharrifunahu mithlal amir. Kata Muhammad bin Sirin, beliau mengambil ilmu dari Abdurrahman bin Abi Layla. Ketika itu aku melihat sosok Abdurrahman bin Abi Layla dan murid-murid beliau begitu mengagungkan beliau, begitu memuliakan beliau, seakan-akan beliau itu adalah pimpinan negara, amir, seorang pimpinan negara. Ya, lihat ada nggak di masa kita ya murid-murid yang menghormati gurunya seakan-akan dia menghormati seorang pimpinan negara? Tidak ada ya. Ya kadang sebagian murid ya bersikap biasa-biasa saja terhadap gurunya, tidak ada pemuliaan dan penghormatan kepada sang guru. Dan kita mengaku sebagai pengikut salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, maka beginilah para salafun salih menghormati guru-guru mereka. Ya, yusyarrifunahu mithlal amir. Mereka memuliakan gurunya seperti pimpinan negara. Wa qala Yahya al-Musili, ra'aitu Malik ibn Anas wa ghairu marrah. Kata Yahya al-Musili, aku melihat al-Imam Malik bin Anas, ya bukan hanya sekali saja. Berkali-kali beliau bertemu dengan al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Qala wa kana bi ashabihi min al-i'zam lahu wa tawqir lahu. Wa idza rafa'a ahadun sautahu sahu bihi. Kata beliau, dahulu murid-murid beliau sangat mengagungkan dan memuliakan Al-Imam Malik. Apabila terdengar ada orang yang mengangkat suara di tengah majelisnya Imam Malik, atau di tengah hadirnya Imam Malik di tengah-tengah muridnya, maka dia akan segera ditegur. Mereka akan menegur dengan keras orang tersebut yang mengangkat suara di majelisnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu ya hendaknya kita sering membaca bagaimana kehidupan para salaf,
Banyak orang yang mengklaim sebagai pengikut salafun salih ridwanullah alaihim ajmain, tapi terkadang masalah adab mereka jauh sekali dari apa yang dicontohkan oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Muqaddimah Al-Majmu', beliau menukilkan banyak sekali athar dari para ulama tentang bagaimana mereka memuliakan guru-guru mereka. Di antara nukilan tersebut, ya, adalah sebuah nukilan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau adalah muridnya Al-Imam Malik, ya, menyambung dari apa yang dinukilkan dari Yahya Al-Musili. Di antara muridnya Imam Malik ada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menceritakan bagaimana sikap beliau di hadapan gurunya Al-Imam Malik. Beliau mengatakan, kuntu asfahul waraqah baina yaday Malik rahimahullah safhan rafiqan haibatan lahu li'alla yasma'a waq'aha. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika aku berada di hadapan Al-Imam Malik, di majelisnya Al-Imam Malik, aku membalikkan kertas di hadapan beliau dengan begitu hati-hati, karena kewibawaan Al-Imam Malik yang demikian luar biasa. Untuk menjaga kemuliaan gurunya, maka beliau membalik kertas itu dengan hati-hati agar tidak terdengar oleh gurunya. Ya. Bagaimana dengan orang yang ada di zaman kita, di majelis-majelis ilmu, ketika gurunya menyampaikan ilmu, ada sebagian yang sibuk dengan temannya, berbicara dengan orang yang ada di sampingnya, ya, bahkan membuat was-was gurunya karena suara yang masuk, ya, sehingga gurunya tidak fokus dalam menyampaikan pelajaran. Nah, Imam Malik sangat berat, Imam Syafi'i sangat berhati-hati depan gurunya. Ketika dia membalikkan halaman, ya, kertas buku tulisnya, beliau balikkan dengan begitu hati-hati. Demikian juga Ar-Rabi', ya. Ar-Rabi' adalah muridnya Al-Imam, ya, Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, wallahi, ya, majtara'tu an ashrabal ma'a wa Syafi'i yanduru ilayya haibatan lahu. Bahkan Al-Imam Ar-Rabi', ya, Ar-Rabi' bin Sulaiman, ini muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau mengatakan, demi Allah saya tidak berani untuk minum air di hadapan Syafi'i, ya, karena kewibawaan beliau, malu kalau dia sedang minum dilihat oleh gurunya. Begitu beliau menjaga kemuliaan sang guru. Qala, ya, qala Hamdan Al-Asfahani, ya, dikatakan oleh Hamdan Al-Asfahani, kuntu inda Syarik rahimahullah, dahulu aku pernah belajar di hadapannya Syarik rahimahullah. Fa'atahu ba'du auladil Mahdi, maka ketika itu datanglah ke hadapan beliau sebagian anak, ya, dari Al-Mahdi khalifah. Fastanada ilal haid wa sa'alahu an hadith falam yaltafit ilaih. Maka anak-anak khalifah ini ketika itu mereka duduk menyandar di dinding-dinding, kemudian bertanya kepada Syarik tentang hadis. Falam yaltafit ilaih, maka Syarik tidaklah menoleh sama sekali kepada mereka, padahal ini adalah anak khalifah. Tidak melirik sama sekali, ya. Wa aqbala alaina thumma ada fa'ada limithli dzalik. Tapi beliau tetap fokus menghadap kepada murid-muridnya menyampaikan ilmu. Lalu kemudian anak khalifah kembali bertanya. Ini anak-anak yang tidak memiliki adab, ya. Maka tetap saja Syarik menjaga kemuliaan ilmu, tidak menoleh sama sekali. Maka kemudian ada orang yang mengatakan, ya, astaqifu bi auladil khulafa, ya, apakah engkau tidak takut dengan anak-anaknya para khalifah? Mereka ini bukan sembarangan, ya, anak pimpinan negara, ya. Maka kata Syarik, la walakinnal ilma ajal indallahi ta'ala min an adhahu. Tidak sama sekali, akan tetapi ilmu ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada aku rendahkan di hadapan mereka. Ya. Jadi beliau tidak kemudian
membiarkan ya, ketika orang-orang yang tidak beradab, tidak menghormati sang guru, kemudian beliau tanggapi, walaupun itu anak khalifah, ketika dia tidak beradab di hadapan gurunya, maka Syarik tidak mau ya melihat mereka, tidak mau kemudian menanggapi mereka walaupun anak khalifah. Nah, kemudian juga disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala ya, bagaimana majelisnya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Diriwayatkan dari Ahmad bin Sinan, beliau mengatakan, kana Abdurrahman bin Mahdi la yatahaddatsu fi majlisihi wa la yaqumu ahadun wa la yubriya fihi qalamun wa la yatabassam ahad. Dahulu di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Ketika Abdurrahman bin Mahdi masih berada di majelisnya, maka tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Wala yaqumu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang berdiri ketika beliau sedang menyampaikan hadis. Dan tidak ada yang meruncingkan pena-pena mereka. Tidak ada yang sibuk meruncingkan pena mereka agar bisa menulis. Tidak, itu semua dilakukan di luar majelis sebagai bentuk pemuliaan kepada sang guru yang sedang menyampaikan ilmu. Wala yatabassamu ahad, dan ketika itu tidak ada seorang pun yang tersenyum, tertawa, tidak ada di majelisnya. Semuanya menunjukkan ya penghormatan kepada sang guru. Ya. Disebutkan ya, oleh Syekh Muhammad Said Ruslan dalam risalah beliau yang berjudul Wajibul Muallimi wal Muta'allim. Beliau mengatakan, wala yunalul ilmu illa bi ilqa'is sam'i ma'at tawadhu. Ilmu itu tidak akan diperoleh oleh seseorang kecuali dia menggabungkan antara fokus dia mendengarkan ilmu dengan ketawadhuan. Jadi tidak cukup orang itu fokus perhatian ya kepada ilmu yang disampaikan, namun dia tidak menghiasi dirinya dengan ketawadhuan di hadapan sang guru. Fa'ani Sya'bi rahimahullah qala, diriwayatkan dari Asy-Sya'bi rahimahullah, shalla Zaid ibn Thabit ala jinazah. Ya. Ketika itu Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, kalau antum tahu beliau adalah salah seorang yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diambil bacaan Qur'annya, dan beliau adalah panitia yang ditunjuk ya oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan mushaf, demikian juga untuk menyalin mushaf di masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau bukan orang sembarangan. Ya, beliau adalah alim dari kalangan para ulama us-sahabah. Kata Asy-Sya'bi rahimahullah, shalla Zaid bin Thabit ala jinazah. Suatu ketika Zaid bin Thabit menyolatkan jenazah. Thumma quribat lahu baglatun liyarkabaha. Maka kemudian ya dia pun ingin mendekati, yakni setelah sholat jenazah ya didekatkan kepadanya baglah. Ini baglah bighal, percampuran antara kuda dan keledai. Maka didekatkanlah ya bighalnya agar dia bisa menaikinya. Faja'a Ibnu Abbas fa akhadha bi riqabihi. Maka ketika melihat ya bahwa Zaid ini ingin menunggangi bighalnya, Abdullah bin Abbas, syuf, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam, ahlil baitnya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau kemudian mengambil ya tali kekang kendaraan tersebut untuk beliau berikan kepada Zaid ibn Thabit. Maka Zaid gak enakan, karena Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi alaihi salatu wassalam, ahlul bait. Faqala lahu Zaid, khalli anhu yabna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan saja wahai putra pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai sepupunya Nabi alaihi salatu wasallam, biarin saja. Kenapa kamu harus mengambil ya tali kekang bighalku? Faqala Ibnu Abbas, hakadha yuf'al bil ulama ya wal kubara. Demikianlah yang pantas untuk dilakukan
kepada orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang lanjut usia, orang-orang yang sudah tua. Ya. Syahid dari hadis ini bagaimana Abdullah bin Abbas memuliakan Zaid bin Thabit sebagai seorang guru, orang yang telah mengajarkan kepadanya ilmu Al-Quran. Kemudian kata Syekh Muhammad Said Ruslan, waqad kana salafu radhiyallahu anhum yu'adzibuna man yata'allamuna minhum ta'dziman syadidan. Dahulu para salaf radhiyallahu anhum, mereka mengagungkan orang-orang yang telah diambil ilmunya oleh mereka dengan pengagungan yang luar biasa. Mereka telah memuliakan orang-orang yang diambil ilmunya oleh mereka dengan pemuliaan yang luar biasa. Wa atharuhum fi dzalika syahidatun ala adabihim fi majalis ta'lim. Dan demikian banyak asar-asar yang diriwayatkan dari mereka sebagai saksi bagaimana adab mereka dalam majlis-majlis ilmu. Wa ala tawqirihim li muallimihim, dan asar-asar yang diriwayatkan dari mereka adalah saksi tentang bagaimana mereka memuliakan guru-guru mereka. Waqad akhrajal Khatib fil Jami' katsirun min tilkal athar. Maka Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ya, dalam kitab Al-Jami', ya, telah mengeluarkan banyak sekali riwayat tentang asar-asar tersebut. Fasaqa bisanadihi an Mughirah. Ya. Diriwayatkan dari Mughirah, beliau mengatakan, kunna nahabu Ibrahim an-Nakhai kama yuhabul amir. Dahulu kami menghormati dan memuliakan Ibrahim an-Nakhai sebagaimana kami menghormati seorang pimpinan negara. Ya. Jadi demikian penghormatan mereka kepada para guru. Qala wa an Ayyub, diriwayatkan dari Ayyub, ini Ayyub Asy-Syakhtiyani, kana ar-rajulu yajlisu ila al-Hasan 3 sinin. Dahulu ada orang yang duduk bermajelis, ya, bersama atau di hadapan Al-Hasanul Basri selama 3 tahun. Fala yas'aluhu an syai'in haibatan lahu. Dan dia selama 3 tahun bermajelis dengan Al-Hasan tidak pernah menanyakan sesuatu apapun kepada Al-Hasan karena kewibawaan Al-Hasan. Ya, karena bentuk pemuliaan dia kepada Al-Hasanul Basri. Qala wa an Abdurrahman bin Harmalah Al-Aslami qala ma kana insanun yajtari'u ala Sa'id ibn al-Musayyib yas'aluhu an syai' hatta yasta'dinahu kama yusta'dhanul amir. Dan dahulu orang-orang yang ingin, ya, bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib, maka sebelum mereka bertanya, mereka meminta izin terlebih dahulu sebagaimana seseorang yang meminta izin kepada seorang pimpinan negara. Ya, begitu memuliakan, ya, dia doakan dulu gurunya dengan penuh pemuliaan kepada sang guru, baru kemudian, ya, dia bertanya tentang masalah yang dia hadapi atau dia masalah yang ingin dia tanyakan. Nah, ini adabnya para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Dan ini luar biasa, jauh sekali berbeda dengan apa yang terjadi di masa kita. Ya, sampai ada seorang ustadz menulis sebuah status. Jadi apa yang dia hadapi, dia berbagi pengalamannya. Sekarang ini, ya, para murid ketika bertanya kepada gurunya, dia bertanya lewat WhatsApp. Ketika gurunya tidak mengaktifkan centang biru, ya, muridnya langsung bikin status, gimana nih ustadz kok tidak mengaktifkan centang biru? Atau ketika sudah dibaca oleh ustadznya tapi tidak dibalas, langsung dia, ya, bertanya lagi kepada sang guru, ya, mendesak sang guru untuk sang ustadz untuk segera menjawab. Jadi kadang-kadang kita perlu belajar adab. Ya, kadang-kadang, ya, seorang ustadz dia punya, ya, kegiatan, dia punya aktivitas, dia punya, ya, jadwal untuk mengkaji apa yang akan dia ajarkan, sibuk dia, sehingga tidak bisa kemudian membalas apa yang kita tanyakan. Maka bersabarlah. Dan idealnya kalau ingin bertanya, kita bertanya langsung, ya, bertanya langsung berhadapan dengan sang guru. Inilah adab yang contohkan oleh salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Demikian juga di antara sikap para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, ya,
mereka bersabar dengan sikap kaku atau sikap yang kurang mengenakkan dari sang guru. Jadi tidak kemudian patah arang, berhenti menuntut ilmu karena ada suatu hal yang tidak disukai atau ada suatu ucapan guru yang tidak mengenakkan di hatinya. Jangan kemudian dia berhenti menuntut ilmu. Disebutkan, diriwayatkan ya dari Sufyan bin Uyainah, ya, qila li Sufyan ya bin Uyainah, ini dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, qila li Sufyan ibni Uyainah, dikatakan kepada Sufyan bin Uyainah, inna qauman ya'tunaka min aqtaril ard taghdabu alaihim yushiku an yadhhabu wa yatrukuka. Ya, wahai Sufyan, sesungguhnya orang-orang berdatangan dari segala penjuru bumi untuk mencari ilmu darimu. Lantas kemudian engkau memarahi mereka. Tidakkah engkau khawatir mereka akan pergi dan meninggalkanmu? Maka faqala lil qa'il, maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, beliau seorang alim, seorang guru. Beliau mengatakan, hum idan hamqa mithluk in taraku ma yanfa'uhum li su'i khuluqi. Sesungguhnya kalau mereka melakukan itu, mereka adalah orang-orang yang demikian bodoh, meninggalkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka karena mungkin satu atau dua ya perlakuanku yang kurang baik kepada mereka. Ilmu itu lebih bermanfaat, sehingga hendaknya seorang murid itu bersabar dari sikap kaku yang muncul dari gurunya. Baik, ada beberapa lagi asar dari para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain ya yang berkaitan dengan adab ya terhadap guru. Di antaranya adalah ya hendaknya dia mendoakan gurunya. Guru yang telah memberikan kebaikan kepadanya hendaknya dia doakan. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' ya, wa qad kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in wa qala Allahumma astur aiba muallimi minni, ya, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Dahulu ulama-ulama salaf al-mutaqaddimun, apabila mereka ingin pergi menghadap gurunya untuk mencari ilmu, mereka mensodakohkan, bersodakoh dengan sesuatu, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma astur aiba muallimi anni, ya Allah, tutuplah aib dan kekurangan guruku dari mataku. Biarkan aku tidak mengetahui apa yang menjadi kekurangan guruku. Wala tudhib barakata ilmihi minni, dan janganlah kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Pernahkah kita berdoa seperti ini kepada guru-guru kita? Pernahkah kita berdoa kepada Allah agar Allah tutup mata kita dari aib dan kekurangan guru-guru kita, agar kita tidak berpaling dari ilmunya? Atau justru yang kita lakukan justru sebaliknya, mencari aib dan kekurangan guru kita kemudian kita sebarluaskan di hadapan manusia? Amat jauhlah kita dari apa yang dilakukan oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajmain. Inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, beberapa adab yang kita dapatkan dari para salafun salih ridwanullah alaihim ajmain dalam memuliakan guru-guru mereka. Maka kita sebagai pengikut salafun salih hendaknya meneladani apa yang telah mereka wariskan kepada kita. Mudah-mudahan dengannya ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Mudah-mudahan dengan ilmu, dengan meneladani adab-adab yang mereka ajarkan, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beradab dalam memuliakan guru-guru kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.